Kamu terlalu banyak bicara. Kalau kamu tidak bergerak, maka 1/11 yang bergerak. Pao Pao bergumam sebelum tiba-tiba menyerang ke arah pihak lain. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia sedang berjalan melalui kehampaan. Ouya Bing tidak berani ceroboh. Dia menggunakan teknik segel senjata dewa dan mengelilingi tubuhnya dengan segala macam senjata. Senjata itu bergetar dan menghancurkan kehampaan, menghentikan gelembung-gelembung itu menyerang. Kekuatan Ouya Bing memang jauh lebih kuat dari Yuan Xin. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan dan sudah dapat memengaruhi hukum ruang waktu gelembung. Oleh karena itu, gelembung secara alami tidak dapat mengalahkan Ouya Bing semudah yang dilakukannya dengan Yuan Xin. Namun, setelah keduanya bertukar pukulan, gelembung masih memegang kendali. Sosok gelembung itu berkedip-kedip. Tidak peduli seberapa keras Ouya Bing menyerang, dia tidak bisa mengenai gelembung itu. Faktanya, di bawah pengaruh hukum ruang waktu gelembung, kecepatan Ouya Bing telah melambat secara signifikan. Kecepatan dia membentuk segel senjata dewa juga telah melambat secara signifikan. Setelah beberapa lusin gerakan, dia terhempas oleh gelembung dan terluka parah. Ouya Bing telah dikalahkan lagi. Dia begitu marah hingga ingin muntah darah. Dia telah menderita 2 kekalahan berturut-turut hari ini, keduanya di tangan elit alam primordial. Bakat tikus roh ruang waktu memang luar biasa. Baru beberapa tahun, dan sudah mencapai level ini. Itu wajar saja. 10 binatang buas teratas semuanya akan menjadi ahli puncak saat mereka dewasa. Bagaimana menurut kalian tentang kekuatan tempur tikus roh ruang waktu dibandingkan dengan Tianming? Sulit untuk mengatakannya. Saya merasa tikus roh ruang waktu lebih kuat. Belum tentu. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan Tianming dengan Papa. Keduanya telah mengalahkan Ouya Bing. Dapat dikatakan bahwa mereka berdiri di puncak alam kaisar yang kosong. Namun, sangat sulit untuk membandingkan siapa yang lebih kuat. Dan EBCP, dalam hal hukum nasib memang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari hukum ruang waktu. Namun, hukum juga bergantung pada siapa yang menggunakannya. Tikus roh ruang waktu lahir dengan kemampuan mengendalikan hukum ruang waktu. Tidak ada makhluk hidup yang dapat dibandingkan dengan tikus roh ruang waktu dalam penggunaan hukum ruang waktu. Anak-anak surga itu disebut mampu mengendalikan hukum ruang dan waktu, tetapi mereka jauh lebih rendah dibandingkan tikus roh ruang waktu dalam penggunaan hukum tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Banyak orang yang penasaran. Apakah Pao Pao akan menantang surga selanjutnya? Namun, semua orang kecewa. Bubbles tidak menantang Tianming. Seolah sudah cukup bersenang-senang, dia meninggalkan arena pertarungan dengan cepat. Setelah gelembung itu menghilang, tak seorang pun di wilayah kaisar yang kosong itu yang berani menantangnya. Banyak orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Berikutnya adalah acara utama, pertarungan antara 9 Jue. Kali ini, alasan begitu banyak orang datang adalah untuk menyaksikan pertarungan antara 9 absolut. Lebih dari 1 dekade lalu, 9 pemain unik itu saling bertarung dan saling memberi peringkat. Dalam 10 tahun terakhir, 9 pemain unik itu jarang bertarung. Semua orang ingin melihat apakah ada perubahan dalam peringkat 9 unik dalam 10 tahun terakhir. Asyik, sosok itu bergegas memasuki ring pertarungan. Itu adalah hutan penyu hitam. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang pertama yang bergerak. Hutan penyu hitam berada di peringkat terakhir di antara 9 absolut. Aku penasaran apakah dia bisa menyerang kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada satu pun dari 9 hal mutlak yang lemah. Kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Setiap orang mengungkapkan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, Hutan Xuanwu mulai memberikan tantangan. Favorit surga yang ditantangnya berada di peringkat ke-8 di antara 9 absolut. Keduanya saling bertukar jurus, tetapi pada akhirnya, Hutan Kura-Kura Hitam kalah. Dia bukan tandingan satu sama lain. Hutan Kura-Kura Hitam tidak mau menyerah. Setelah meminum pil untuk menyesuaikan kondisinya ke puncak, ia menantang jenius peringkat ke-7, tetapi ia tetap kalah. Pada akhirnya, ia tak berdaya dan tak melanjutkan tantangannya. Peringkatnya tetap di posisi ke-9. Setelah itu, giliran duel antar 9 absolut, dan pertarungan sengit terus berlanjut.
9 kekuatan absolut itu semuanya adalah eksistensi yang telah melangkah ke ranah kaisar sejati sejak lama. Kekuatan tempur mereka yang dahsyat menarik perhatian semua orang. Hal ini terutama berlaku bagi para favorit surga di bawah level Tirk yang hampa. Mereka dapat belajar banyak dengan mengamati dengan saksama. Pertarungan seru terus berlanjut silih berganti. Akan tetapi, hanya ada sedikit perubahan dalam pemeringkatan. Di masa lalu, mereka yang peringkatnya lebih tinggi memang akan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Sampai sekarang pun masih sama. Hanya ada satu perubahan. Favorit surga peringkat kelima mengalahkan favorit surga peringkat keempat dan menggantikan posisinya. Adapun yang lainnya, peringkatnya pada dasarnya tidak berubah. Tak lama kemudian, jenius peringkat ketiga itu berhasil mengalahkan lawannya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Suan Yuanyi dan Lin Xiaofeng. Pada akhirnya, ia menantang Suan Yuanyi yang berada di peringkat kedua. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suan Yuanyi melangkah maju dan mendarat di ring pertarungan. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Suan Yuanyi berkata dengan acuh tak acuh, penuh percaya diri. 10 gerakan. Suan Yuanyi, kamu terlalu percaya diri. Jenius peringkat ketiga, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Aku sudah terlalu memujimu dengan mengatakan 10 gerakan. Apakah kau mengerti? Ayo kita pergi, kata Suan Yuanyi acuh tak acuh sambil menyerang pemuda peringkat ketiga. Orang di posisi ketiga adalah seorang pemuda berbaju biru. Ia pernah bertarung dengan seorang pangeran dari ras asing di luar kota dua dunia dan dikalahkan. Saat itu, dia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat ke-8. Sekarang, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Ledakan, pemuda berbaju biru itu mengerahkan segenap kekuatannya dan menyerang dengan seni sakral yang mengerikan. Kekuatan pertempuran kaisar sejati tingkat ke-10. Seseorang berseru, pemuda berbaju biru itu jauh lebih kuat daripada saat ia melawan pangeran non-manusia. Kekuatan bertarungnya meningkat 2 tingkat, mencapai kekuatan bertarung kaisar sejati tingkat ke-10. Sudah sangat mengejutkan memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia ini. Sialnya, dia bertemu Suan Yuanyi. Kekuatan dunia melonjak dari tubuh Suan Yuanyi, dan hukum nomologi meresap ke udara. Sebuah tombak surgawi muncul di tangannya. Ledakan, tombak surgawi itu sangat besar. Tombak itu menjadi seukuran gunung dan menebas ke arah pemuda berjubah biru itu. Tombak surgawi itu tidak dapat dihancurkan dan sangat kuat. Saat tombak itu menebas, semua serangan dan pertahanan pemuda berbaju biru itu hancur total. Ledakan, tubuh pemuda berbaju biru itu mundur dengan panik. Dia langsung terpental puluhan ribu meter jauhnya, dan wajahnya pucat pasi. Luka yang dalam muncul di tubuhnya. Begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar. Satu gerakan saja dia terluka parah. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu. Kalau tidak, kau akan mati. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Kata Suan Yuanyi, dan ekspresi pemuda berjubah biru itu berubah jelek. 1 gerakan. Suan Yuanyi benar-benar mengalahkannya dalam 1 gerakan. Perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Suasana hening, dan banyak orang terdiam. Hasil ini jauh di luar ekspektasi mereka. Pemuda berbaju biru, yang menduduki peringkat ketiga di antara 9 petarung absolut, telah dikalahkan dalam 1 gerakan meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara dia dan Suan Yuanyi. Semua orang mengira bahwa meskipun pemuda berbaju biru itu bukan tandingan Suan Yuanyi, mereka masih bisa bertarung. Namun, hasilnya benar-benar sepihak. Dia adalah kaisar sejati tingkat ke-10, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun dan dengan mudah dihancurkan. Berapa tingkat kekuatan tempur Suan Yuanyi? Setidaknya kaisar sejati peringkat 12. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan, dia mungkin memiliki lebih dari itu. Tidak heran keluarga Lan menawarkan 100 batu kekacauan sebagai hadiah. Mungkinkah Suan Yuanyi benar-benar dapat mengalahkan Lin Xiaofeng? Banyak orang berdiskusi dan menebak-nebak dengan kaget. Kali ini, banyak orang menduga bahwa Suan Yuanyi pasti telah membuat kemajuan besar dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kalau tidak,
keluarga Lan tidak akan menawarkan 100 batu kekacauan sebagai hadiah. Akan tetapi, mereka tetap terkejut melihat jenius peringkat ketiga tumbang di tangan Suan Yuanyi. Mungkin, Suan Yuanyi benar-benar bisa melawan Lin Xiaofeng. Lan Cheng dan beberapa ahli generasi tua keluarga Lan semuanya tersenyum. Lan Cheng, khususnya, membelai jenggotnya dengan wajah penuh senyum dan percaya diri. Suan Yuanyi berdiri di atas ring pertarungan. Dia tinggi dan penuh percaya diri. Dia menatap Lin Xiaofeng, dan suara tegas dan percaya diri keluar dari mulutnya. Lin Xiaofeng, maju dan bertarung. Suara Suan Yuanyi bergema di seluruh area. Maumu. Begitu suara Lin Xiaofeng berakhir, sosoknya sudah berada di ring pertarungan. Lin Xiaofeng, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu cukup beruntung untuk menang melawanku. Hari ini, aku akan menginjakmu dan memberi tahu semua orang siapa yang terkuat di surga, apakah itu alam surga atau alam purba. Suan Yuanyi berbicara dengan bangga dan percaya diri. 100 permata kekacauan, aku pasti mengambilnya. Ini adalah jawaban Lin Xiaofeng, yang juga penuh percaya diri. Mata semua orang tertuju pada dua sosok muda di atas ring pertarungan. Kedua orang ini merupakan kesayangan surga yang terkuat di alam surga dan alam purba. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Lebih dari 1 dekade lalu, mereka berdua pernah bertarung hebat. Pertarungan itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang dan masih tak terlupakan. Setelah lebih dari 1 dekade, mereka berdua akan bertarung lagi. Siapa yang lebih kuat kali ini? Ledakan, ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Suan Yuanyi dan Lin Xiaofeng. Aura mereka bertemu di kehampaan, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Tebasan dewa yang eksplosif. Sebuah tombak surgawi muncul di tangan Suan Yuanyi. Tombak itu tumbuh dengan cepat dan menembus awan. Hukum berputar di sekitarnya, dan auranya menakjubkan. Kemudian, tombak surgawi itu menebas Lin Xiaofeng. Asyik, suara bilah pedang bergema di seluruh area. Pedang Lin Xiaofeng terhunus, dan seberkas cahaya pedang melesat dan menebas pihak lain. Ledakan, kedua serangan mengerikan itu saling bertabrakan, menyebabkan udara bergetar dan arena pertarungan bergemuruh. Energi yang tak berujung menyapu ke segala arah di barat. Baik Suan Yuanyi maupun Lin Xiaofeng gemetar dan mundur beberapa langkah. Namun, mereka berdua berhenti dan menghentakkan kaki dengan keras di atas ring pertarungan. Sosok mereka bagaikan dua pelangi saat mereka saling menyerang. Ledakan, keduanya bertabrakan di tengah ring pertarungan, seolah-olah dua bintang telah bertabrakan. Cahaya bilah pedang dan tombak itu menyapu ke segala arah. Dentang, dentang. Setelah itu, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan jurus, sungguh kekuatan tempur yang kuat. Tingkat kekuatan tempur ini sudah berada pada tahap ke-13 dari Kaisar Sejati. Benar sekali, kamu memang memiliki kekuatan bertarung level 13. Kaisar, kau benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan bertarung seperti itu di usia yang masih muda. Sungguh menakjubkan. Banyak generasi tua yang mendesah. Di masa lalu, di kalangan generasi muda, akan dianggap baik jika seseorang bisa menjadi kaisar sejati di usia ini, apalagi mencapai kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 13. Era ini benar-benar era yang membuat orang menjadi gila. Keduanya bertarung dengan sengit di atas ring. Saat bertarung, aura mereka semakin kuat dan kekuatan tempur yang mereka tunjukkan semakin kuat. Pada akhirnya, kekuatan pertempuran mereka melampaui tahap ke-13 kaisar sejati dan memasuki tahap ke-14 kaisar sejati. Ini membuat banyak orang terkesiap. Kekuatan tempur Lin Xiaofeng dan Suan Yuanyi telah mencapai peringkat 14 kaisar sejati. Pertarungan menjadi semakin sengit. Keduanya saling bertukar lebih dari 200 gerakan, tetapi tidak ada satu pun yang menghasilkan pemenang yang jelas. Lin Xiaofeng, apakah ini kekuatan tempur maksimalmu? Sungguh mengecewakan. Suara Suan Yuanyi terdengar. Kamu biasa saja, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku, kata Lin Xiaofeng. Oh, benarkah? Lin Xiaofeng, hari ini adalah hari pertama kebangkitan. Mulai sekarang, akulah orang nomor 1 di dunia. Suan Yuanyi berteriak dan melolong. Ledakan, kekuatan tombak surgawi di tangannya tiba-tiba melonjak. Tombak itu menyerang dan bertabrakan dengan pedang Lin Xiaofeng.
Pedang Lin Xiaofeng bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan suara dentuman keras. Lin Xiaofeng mundur cepat ke tepi arena pertarungan sebelum berhenti. Dadanya naik turun dengan cepat saat dia menatap Suan Yuanyi dengan kaget. Seorang kaisar sejati peringkat 15. Kau telah mencapai kaisar sejati peringkat 15. Lin Xiaofeng berkata dengan tidak percaya. Suasana pun menjadi gempar. Kekuatan tempur Suan Yuanyi telah mencapai level ke-15 dari kaisar sejati. Ini terlalu mengerikan. Dia masih sangat muda, tetapi dia telah mencapai level ini. Seorang kaisar sejati peringkat 15 hampir berada di puncak alam kaisar sejati. Begitu dia mencapai puncak alam kaisar sejati, dia akan mampu menerobos ke alam kaisar agung. Banyak generasi tua yang harus menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk mencapai langkah ini. Sebaliknya, Suan Yuanyi telah mencapai tahap ini dalam waktu kurang dari 100 tahun. Sungguh mengejutkan. Tempat ketiga, pemuda dari Blue Mountain, hanya berada pada kaisar sejati tingkat ke-10. Perbedaan antara mereka dan kaisar sejati tingkat 15 terlalu besar, menakutkan, ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan tempur sejati Suan Yuanyi? Tidak heran keluarga Lan begitu percaya diri. Pada usia ini, mereka memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 15. Siapa yang bisa menandingi mereka? Tawaran keluarga Lan berupa 100 batu kekacauan mungkin tampak murah hati, tetapi mereka sebenarnya yakin bahwa Suan Yuanyi pasti akan mendapatkannya dan mendorongnya ke puncak. Ini adalah langkah yang brilian. Banyak orang membahas dan mengagumi metode keluarga Lan. Lan Cheng membelai jenggotnya, wajahnya dipenuhi senyum bangga. Setelah ini, keluarga Lan akan memiliki 2 orang jenius di antara 9 yang absolut. Salah satu dari mereka akan menjadi jenius nomor 1 di dunia. Reputasi keluarga Lan akan semakin kuat dan mencapai puncaknya. Di tangannya, keluarga Lan juga akan menjadi semakin kuat. Hati Lan Cheng merasa sangat nyaman. Sayang sekali Lu Ming sudah meninggal. Dia tidak mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Sayang sekali. Lan Cheng mendesah dalam hatinya. Ledakan. Pada saat ini, Suan Yuanyi melangkah maju, dan auranya yang kuat menekan Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kali ini, aku akan menginjakmu dan membuktikan kepada semua orang bahwa akulah orang nomor 1 di dunia. Suan Yuanyi berteriak, dan tombak di tangannya menjadi semakin kuat. Bertarung, Lin Xiaofeng berteriak, tidak mau kalah. Ia menyatu dengan pedangnya dan menyerang Suan Yuanyi. Namun, perbedaan kekuatan tempur ada di sana, dan sulit untuk dilintasi. Perbedaan antara kaisar sejati level 14 dan kaisar sejati level 15 adalah perbedaan nyata dalam kekuatan tempur, bukan dalam kultivasi. Keduanya saling bertukar jurus lagi, tetapi Lin Xiaofeng benar-benar kalah. Ia terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, serangan Suan Yuanyi mendarat di tubuhnya dan dia terpental dari ring pertarungan. Suan Yuanyi telah menang. Dia telah mengalahkan Lin Xiaofeng, yang awalnya berada di posisi pertama. Suan Yuanyi berdiri di atas panggung pertempuran dengan tombak surgawi di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Sebaliknya, wajah Lin Xiaofeng pucat dan penuh kesedihan. Dia telah kalah. Mulai sekarang, dia bukan lagi orang nomor 1 di dunia. Nomor 1 yang dipilih generasi muda telah berpindah tangan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Lan Cheng tertawa terbahak-bahak hingga bunga-bunga bermekaran. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Tidak ada yang berubah. Suan Yuanyi memang telah mengalahkan Lin Xiaofeng dan memenangkan gelar jenius nomor 1. Prestisenya akan mencapai puncaknya, dan prestise keluarga Lan juga akan meningkat. Apakah ada yang mau bertarung? Kalau tidak, pertarungan ini berakhir. Lan Cheng berdiri dengan wajah penuh senyum. Suaranya bergema di seluruh area. Sampai jumpa. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Di luar alun-alun, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di arena pertarungan. Ini adalah remaja berusia 15 atau 16 tahun dengan sikap elegan dan temperamen luar biasa. Namun, ketika melihat penampilan pemuda itu, banyak orang tercengang. Lu Ming, Long Chen, Huang Ling, Desolate, Bubbles, dan yang lainnya semuanya tercengang. Pada saat yang sama, Lan Yun,
Heng Xinghe, Yuan Xin, dan yang lainnya, termasuk Lan Cheng dan yang lainnya, juga linglung. Bahkan Lu Ming sendiri hampir menggigit lidahnya. Matanya terbelalak. Itu karena remaja ini terlalu mirip dengan Lu Ming. Dia tampak 70-80% mirip Lu Ming, tapi dia lebih lembut. Tidak, dia bukan Lu Ming. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tidak mungkin Lu Ming. Seseorang segera berkata, penampilan seseorang dapat diubah sesuka hati. Namun, aura mereka, atau aura kehidupan, tidak akan berubah. Kita dapat dengan jelas mengetahui usia seseorang dari aura kehidupannya. Remaja ini jelas belum tua. Usianya seharusnya sekitar 15 atau 16 tahun. Tentu saja, dia tidak mungkin Lu Ming. Sialan, mungkinkah pemuda ini adalah anak haram Lu Ming? Biksu yang tidak bermoral itu menggumamkan nama Buddha dan bergumam pelan. Namun, semua orang yang hadir adalah ahli, jadi mereka tentu mendengarnya dengan jelas. Banyak orang yang terharu. Mungkin ini memang mungkin, karena keduanya memang sangat mirip. Biksu ini, Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa dan memandang biksu yang tidak bermoral itu dengan jijik. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir, pikir Lu Ming dalam hati. Namun, pada saat ini, pemuda itu menoleh ke arah biksu yang tidak bermoral itu dan menangkupkan tinjunya. Guru, apakah Anda kenal Lu Ming? Tentu saja, Lu Ming adalah saudaraku. Kita sudah saling kenal selama puluhan tahun. Anak muda, apa hubunganmu dengan Lu Ming? Kata biksu itu. Itu ayahku, kata pemuda itu. Aduh. Lu Ming baru saja minum seteguk anggur, tetapi dia langsung memuntahkannya. Dia menatap remaja itu dengan tercengang. Pemuda itu benar-benar mengatakan bahwa dia adalah putranya. Putra, dia punya seorang putra. Lu Ming tercengang. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu. King kecil, tiba-tiba jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia teringat pada Xie Nianxing. Dia hanya berhubungan seks dengan Xie Nianxing, dan waktunya sesuai dengan usia pemuda itu. Terlebih lagi, Lu Ming memperhatikan remaja itu dengan saksama dan menyadari bahwa dia memang memiliki kemiripan dengan Xie Nianxing. Mungkinkah, apakah dia benar-benar anakku? Lu Ming merasakan suatu perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Perasaan ini sangat indah dan tidak dapat dijelaskan. Yang lainnya, seperti Long Chen, Feng Ling, dan Bubbles, juga tercengang. Saudara Lu Ming, Anda memiliki seorang putra. Lu Ming kecil, benar-benar mirip, berkicau. Pao Pao berteriak, sarang, aku hanya menebak secara acak di awal. Aku tidak menyangka kalau tebakanku benar. Mata biksu yang tidak bermoral itu hampir keluar. Lu Ming, Huang Ling mendesah dan merasa rumit. Putra Lu Ming, mata Lan Yun, Heng Xinghe, Yuan Xin, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya dingin. Kaisar surgawi alam semesta abadi, para kultivator tubuh primordial, dan para tetua agung semuanya memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Lu Ming menahan keinginan untuk bergegas keluar. Saatnya belum tiba, bahkan jika dia benar-benar putra dia dan Xie Nianxing, saat mereka mengakuinya nanti, itu akan sama saja. Jika dia keluar sekarang dan menunjukkan wujud aslinya, dia mungkin akan kehilangan 100 batu kekacauan. Lan Cheng dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya menantang Xuan Yuanyi. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak setiap orang. Senior, apakah kamu tahu di mana ayahku, Lu Ming, sekarang? Pemuda itu menatap ke arah pendeta yang tidak bermoral itu dan terus bertanya. Ini, dia berkultivasi dalam pengasingan di tempat rahasia dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Biksu yang tidak bermoral itu mengarang cerita. Pelatihan tertutup apa? Sudah kubilang, Lu Ming sudah mati. Suara dingin terdengar. Itu adalah Lan Yun. Remaja itu sebenarnya adalah putra Lu Ming. Dia tidak senang hanya dengan melihatnya. Apa yang baru saja kau katakan? Ibu mengatakan bahwa ayahku tak tertandingi di dunia. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia meninggal? Pemuda itu melotot ke arah Lan Yun. Omong kosong apa yang tak tertandingi? Kau hanya menipu dirimu sendiri. Ucap Lan Yun dengan nada meremehkan. Menurutku, kau pasti pernah dikalahkan oleh ayahku sebelumnya. Kau bahkan pasti pernah disiksa dengan sangat menyedihkan. Kalau tidak, kau tidak akan meremehkannya dengan sengaja. Mata pemuda itu berkilat ketika dia berkata dengan dingin.
Wajah Lan Yun memerah. Kata-kata pemuda itu hanya menusuk titik lemahnya. Dia telah dianiaya oleh Lu Ming lebih dari sekali. Dia sangat menderita setiap kali dan kehilangan seluruh wajahnya. Hahaha, Lu Ming kecil, kau benar. Dia telah disiksa oleh Lu Ming. Dia hampir memohon belas kasihan sambil berlutut dan menangis memanggil orang tuanya. Dia telah mengkhianati leluhurnya. Biksu yang tidak bermoral itu membesar-besarkan masalah, dan secara langsung melibatkan keluarga Lan. Hal ini membuat wajah Lan Cheng menjadi jelek, dan dia ingin menamparkan biksu yang tidak bermoral itu sampai mati. Adapun Lan Yun, wajahnya berganti-ganti antara hijau dan hijau. Baiklah, anak muda, kau ingin menantangku. Siapa yang ingin kau tantang? Lan Cheng dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Pandangan pemuda itu mengamati kerumunan kesayangan surga muda dan akhirnya tertuju pada hutan penyu hitam. Saya ingin menantangnya. Pemuda itu menunjuk ke hutan Xuanwu. Apa? Semua orang terkejut. Pemuda itu benar-benar ingin menantang hutan Xuanwu. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Seberapa kuat dia di usianya ini? Jarang sekali dia bisa menjadi kaisar agung, tetapi dia benar-benar ingin menantang hutan Xuanwu. Apapun yang terjadi, hutan penyu hitam tetap merupakan satu dari 9 hutan mutlak. Kultivasinya telah lama menembus ke alam kaisar sejati dan sekarang, bahkan memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa menantang Jiu Jue di usia yang begitu muda? Ekspresi Black Tortoise Lin menjadi gelap. Dia benar-benar ditantang oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Itu benar-benar memalukan. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu terlalu percaya diri sehingga ingin menantang Jiu-Jitsu. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu sendiri. Kamu tidak berbeda dengan ayahmu. Lan Yun sangat tidak senang. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dan mengejek. Oh, kalau begitu, aku akan menantangmu terlebih dahulu. Turunlah dan lawan aku. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah Lan Yun. Kamu ingin menantangku? Ekspresi Lan Yun berubah sedikit. Omong kosong. Kau, turunlah dan lawan aku. Jangan bilang kau bahkan tidak berani menerima tantanganku. Pria muda itu berkata. Pemuda itu menggunakan cara yang provokatif untuk menantang Lan Yun. Akan tetapi, meskipun dia tahu bahwa ini adalah metode yang memancing, Lan Yun tidak punya pilihan selain menerimanya. Lawannya hanyalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Jika dia tidak berani menerima tantangan, dia tidak akan mampu bertahan di masa depan dan akan ditertawakan oleh orang lain. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo kita pergi. Lan Yun berkata dengan dingin sambil melangkah keluar dan mendarat di atas ring pertarungan. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Ia khawatir pada remaja itu. Ia siap mencabut busur bintang jatuh kapan saja. Jika remaja itu dalam bahaya, ia akan menolongnya. Bubbles dan yang lainnya juga menatap kejadian itu, terutama Bubbles. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada pemuda itu. Kamu sangat sombong di usia muda. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lan Yun berkata dengan dingin. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menandinginya. Dia juga merupakan kesayangan surga kelas atas. Dia baru mencapai ini setelah puluhan tahun berkultivasi dengan keras. Ia belum pernah mendengar ada anak berusia 15 atau 16 tahun yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Tidak pernah ada dalam sejarah. Lakukan gerakanmu. Begitu kau bergerak, kau secara alami akan dapat melihat kemampuanku. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli pada Lan Yun. Kemarahan dalam hati Lan Yun makin lama makin bertambah besar. Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Bunuh. Kamu sedang mencari kematian. Lan Yun meraung marah, dan cahaya keluar dari tubuhnya. Kemudian, cahaya yang tak berujung itu menyatu menjadi seekor singa raksasa yang menerkam ke arah pemuda itu. Singa itu sebesar gunung, dan auranya menakjubkan. Lan Yun menggunakan jurus pamungkasnya saat ia melancarkan gerakannya. Jika ia terkena, pemuda itu pasti akan mati. Karena remaja itu mengatakan bahwa dia adalah putra Lu Ming, dia akan menyuruhnya pergi. Mata Lan Yun bersinar dengan ekspresi jahat.
Melihat singa raksasa hendak menerkam pemuda itu melancarkan aksinya. Lapisan cahaya hitam terpancar dari tubuhnya, kemudian cahaya pedang hitam meledak dan menebas singa raksasa itu. Aduh, singa raksasa yang dibentuk oleh seni sakral awan biru itu tampaknya terbuat dari tahu. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung dihancurkan oleh cahaya hitam yang ditembakkan pemuda itu. Selanjutnya, cahaya hitam itu tidak berhenti dan terus menyerang ke arah Lan Yun. Kecepatan cahaya hitam itu luar biasa cepat, dan Lan Yun tidak punya cara untuk menghindarinya. Bagaimana mungkin? Matilah! Lan Yun berteriak marah dan terus-menerus memukul dengan tinjunya. Satu persatu singa raksasa menerkam, tetapi mereka semua tersapu oleh cahaya hitam dan hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Cahaya hitam itu mengenai Lan Yun, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya mundur dengan panik, tetapi sia-sia. Tubuhnya langsung terpotong menjadi dua oleh cahaya hitam itu, dan dia jatuh ke tanah, merintih kesakitan. Desis, desis, desis. Banyak orang tersentak dan menatap pemuda itu dengan kaget. Hanya dengan satu gerakan, pemuda itu telah memotong Lan Yun menjadi dua. Ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Lan Yun adalah seorang kesayangan surga yang menguasai hukum tertinggi. Kultivasinya saat ini bahkan telah mencapai tingkat Kaisar Void Bintang 5. Terlalu mengejutkan bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pemuda itu. Beberapa generasi yang lebih tua bahkan melihat lebih banyak lagi. Kekuatan macam apa itu? Mengerikan sekali. Basis kultivasi pemuda ini berada di ranah Kaisar Void Bintang 3, tetapi kekuatan yang dia kembangkan begitu dahsyat hingga mengerikan. Benar sekali. Mirip dengan kekuatan sistem kultivasi kuno, tetapi lebih padat, lebih tajam, dan lebih mengerikan. Beberapa generasi tua sedang berdiskusi. Sudah sangat mengejutkan bagi seorang pemuda untuk mencapai alam Kaisar Void Bintang 3 di usianya. Akan tetapi, kekuatan yang dipupuk pemuda itu bahkan lebih aneh lagi. Serangan pemuda itu tidak memiliki fluktuasi nomologis. Jelas, pemuda itu tidak berkultivasi dalam sistem nomologis. Akan tetapi, itu bukan karena sistem kultivasi kuno, karena kekuatan pemuda itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan yang dikultivasikan oleh sistem kultivasi kuno. Beberapa generasi tua berdiskusi dengan heran. Sarang, itu luar biasa. Kau terlalu hebat, seperti yang diharapkan dari putra Luming. Dia mengalahkan Lan Yun dalam satu gerakan. Dia benar-benar hebat. Biksu yang tidak bermoral, Long Chen, dan yang lainnya juga berdiskusi dengan kaget. Kekuatan ini, hanya mata Luming yang menyipit. Dia pernah melihat kekuatan ini sebelumnya. Saat itu, setelah dia berhubungan seks dengan Xian Yanxing, keesokan harinya, Xian Yanxing tampak berubah menjadi orang lain dan menyerangnya. Inilah kekuatan yang digunakan Xian Yanxing. Tidak dapat dihancurkan, dan daya serangnya sangat kuat. Bahkan dapat menembus hukum. Dia benar-benar anakku. Pada saat ini, Luming menyimpulkan. Dia merasa sangat gembira. Kemunculan seorang putra secara tiba-tiba membuat siapapun sulit untuk tetap tenang. Luming tidak sabar untuk bergegas keluar dan memberi hormat kepada pemuda itu sehingga dia dapat mengetahui keberadaan Xian Yanxing. Karena pemuda itu ada di sini, Xian Yanxing pasti berada di wilayah surgawi Taiking. Dia harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Namun, tidak ada yang terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah masalah dengan keluarga Lan terselesaikan. Pada saat ini, sudah ada ahli dari keluarga Lan yang menyelamatkan Lan Yun. Dengan kultivasi Lan Yun, terpotong menjadi dua adalah masalah kecil dan dapat dengan mudah disembuhkan. Pukulan terbesar baginya adalah bahwa ia dikalahkan oleh pemuda itu dalam satu gerakan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lan Yun terus meraung dalam hatinya, merasa sulit untuk menerimanya. Dia benar-benar dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun dalam satu gerakan. Ini adalah penghinaan besar. Bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berbalik melihat hutan penyu hitam. Sekarang, kita bisa bertarung, kata pemuda itu. Mata Xuan Wulin sedikit menyipit. Dia melangkah maju dan melangkah ke arena pertarungan. Asyik, bintang-bintang menyebar dari tubuh Xuan Wulin. Total ada 360 bintang yang menutupi seluruh tubuhnya.
Hutan penyu hitam tak berani gegabah menghadapi pemuda itu. Asyik, pedang hitam pekat muncul di tangan pemuda itu. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah Lu Shenhuang. Suara pemuda itu terdengar, dan cahaya pedang melesat keluar, menembus kehampaan dan menebas ke arah hutan penyu hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu yang suci dan sunyi. Hati Lu Ming sedikit bergetar. Apakah ini nama yang diberikan Xie Nianxing kepada pemuda itu? Padang gurun suci mengacu pada benua padang gurun suci. Itu juga berarti bahwa itu adalah tempat di mana Lu Ming dan Xie Nianxing bertemu dan jatuh cinta. Mereka telah mengalami tahun-tahun yang tak terlupakan di benua padang gurun suci. Tinju bintang siklus surgawi. Xuan Wulin berteriak dan melambaikan tangannya. Satu demi satu bintang terbang menuju Lu Shenhuang. Wus, wus, wus. Pedang Lu Shenhuang bergetar dan aura pedang meraung. Garis-garis cahaya pedang hitam melesat ke arah bintang-bintang. Degup, degup, bintang-bintang meledak seperti kembang api. Ekspresi Xuan Wulin berubah, dan dia melesat maju dengan sekuat tenaga. Lebih banyak bintang melesat ke arah Xuan Wulin. Setiap bintang mengandung kekuatan hukumnya. Namun, cahaya pedang Lu Shenhuang sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan hukumnya. Keduanya menyerang dengan cepat. Langit dipenuhi cahaya pedang dan cahaya bintang. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan jurus. Kekuatan yang mengerikan. Dia jenius, jenius. Beberapa generasi tua menghela nafas. Tentu saja, itu karena kekuatan tempur Lu Shenhuang. Basis kultivasinya hanya pada tahap Dewa Ilusi Bintang 3, tetapi ia mampu bersaing dengan hutan kura-kura hitam. Kekuatan tempur semacam ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga tak terbayangkan. Semua orang yang hadir tercengang dan terkejut tak terlukiskan. Sialan, ini terlalu tidak normal. Ini terlalu menantang surga. Biksu yang tidak bermoral itu sudah menyemburkan omong kosong. Dia memang putra Lu Ming. Dia jauh lebih muda dan lebih kuat dari Lu Ming. Long Chen mendesah. Jika memang begitu, kemampuan Lu Shenhuang untuk bertarung di atas levelnya bahkan lebih kuat dari Lu Ming di masa lalu. Ketika Lu Ming menerobos ke alam kaisar bela diri saat itu, ia menjadi kaisar ilusi bintang 4 dalam satu gerakan. Kemudian, ia bertarung melawan hutan kura-kura hitam dan akhirnya mengalahkan hutan kura-kura hitam dengan menggabungkan 9 jenis hukum. Namun, hutan Xuanwu pada waktu itu tidak sekuat sekarang. Pada saat itu, kekuatan tempur hutan Xuanwu hanya pada tahap ketiga dari alam kaisar sejati. Jelas, kekuatan tempur Lu Shenhuang lebih kuat dari Lu Ming saat itu. Tentu saja, penguasaan Lu Ming terhadap berbagai hukum telah semakin mendalam. Ia juga telah mengembangkan tubuh kultivator yang tak terlupakan dan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Baiklah, Lu Ming sangat gembira melihat betapa hebatnya Lu Shenhuang. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ada yang gembira, ada pula yang khawatir. Heng Xinghe, Yuan Xin, Lan Cheng, dan yang lainnya berteriak dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lu Ming sudah cukup abnormal, tetapi putranya bahkan lebih abnormal lagi. Mengapa ini terjadi? Mereka meraung dalam hati dan menjadi gila karena cemburu. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Shenhuang dan Xuan Wulin terlibat dalam pertempuran sengit, dan keributan terus berlanjut. Namun, semakin banyak ia bertarung, semakin kuat pula kekuatan tempur Shenhuang Lu. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya hitam dan menyatu dengan pedang tempurnya. Cahaya pedang itu sangat tajam dan terus-menerus menghancurkan bintang-bintang dari hutan Xuanwu. Pada akhirnya, kecepatan cahaya pedang menghancurkan bintang-bintang bahkan lebih cepat. Sebelum hutan Xuanwu dapat memadatkan bintang-bintang, Lu Shenhuang telah bergegas ke depan hutan Xuanwu dan menebas dengan pedangnya. Dengan teriakan melengking, kura-kura hitam Lin batuk darah dan keluar dari arena pertarungan. Luka dalam tertinggal di tubuhnya, dan darah mengalir deras. Hutan Xuanwu dikalahkan. Dia dikalahkan oleh Lu Shenhuang dalam pertarungan langsung. Sejak saat itu, posisi Jiu Jue akan digantikan oleh Lu Shenhuang. Ekspresi Xuan Wulin sangat buruk. Ini merupakan pukulan besar baginya. Wajah Lan Cheng juga sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, Shenhuang Lu, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangan? Aku tidak akan bertarung. Lu Shenhuang menggelengkan kepalanya dan bergegas turun dari panggung.
Ia mendarat di kursi dan memejamkan mata untuk mengatur napasnya. Apakah ada yang ingin menantangku? Kalau tidak, maka tempat pertama hari ini akan jatuh ke tangan Xuan Yuanyi. Lan Cheng berdiri dan mengumumkan, suaranya bergema di seluruh area. Aku akan melakukannya. Suara Lan Cheng baru saja melemah ketika dia diinterupsi. Pada saat ini, Lu Ming berdiri, melangkah maju, dan mendarat di ring pertarungan. Banyak tatapan orang tertuju pada Lu Ming, tetapi mereka sedikit tertegun saat melihat penampilannya. Mereka belum pernah melihat penampilan Lu Ming sebelumnya. Keajaiban lain yang belum pernah muncul sebelumnya. Beberapa kaisar surgawi merasa terkejut. Dengan basis kultivasi mereka di alam kaisar surgawi, mereka dapat merasakan bahwa Lu Ming telah menyamar. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui penampilan asli Lu Ming. Sungguh teknik penyamaran yang brilian. Seorang kaisar surgawi berbicara dengan suara rendah. Anda ingin menantang, siapa yang ingin Anda tantang? Lan Cheng bertanya, tentu saja, aku akan menantang juara pertama. Xuan Yuanyi, turunlah dan bertarunglah. Lu Ming memandang Xuan Yuanyi. Apa? Banyak orang terkejut. Seseorang benar-benar ingin menantang Xuan Yuanyi. Kekuatan tempur Xuan Yuanyi sudah jelas bagi semua orang. Ia telah mencapai peringkat 15 kaisar sejati. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandinginya. Namun sekarang, seseorang ingin menantang Xuan Yuanyi. Dia pasti sudah gila. Banyak orang mengira bahwa Lu Ming akan seperti Lu Shenhuang, menantang beberapa ahli untuk melatih dirinya atau untuk mendapatkan ketenaran. Namun, Lu Ming ingin menantang Xuan Yuanyi, yang melampaui harapan semua orang. Anak ini pasti ingin menarik perhatian dengan bermain di galeri. Dia ingin menantang Xuan Yuanyi untuk meningkatkan reputasinya. Bahkan jika dia kalah, dia akan tetap mendapatkan ketenaran. Benar sekali, itu pasti benar. Beberapa orang sedang berdiskusi. Mata Xuan Yuanyi menyipit saat dia bergegas menuju ring pertarungan. Bocah nakal, pedang dan golok tidak punya mata. Kau menantangku. Jika aku gagal dan melumpuhkan atau membunuhmu, maka kau sendiri yang harus disalahkan. Xuan Yuanyi berkata dengan dingin. Suasana hatinya sedang tidak baik. Dia telah mengalahkan Lin Xiaofeng dan meraih tempat pertama. Semuanya berjalan sempurna. Namun kini, seseorang benar-benar menantangnya. Hal ini menyebabkan semua ini tampak cacat dan tidak sempurna. Oleh karena itu, ia memiliki niat untuk membunuh. Kemudian, ia akan membunuh Lu Ming dalam satu gerakan sebagai peringatan bagi semua orang dan memberi tahu mereka konsekuensi menantangnya. Anak kecil, siapa namamu? Lan Cheng bertanya. Orang tak bernama, jangan sebut-sebut dia. Lu Ming tersenyum tipis. Orang tak dikenal berani menantang saudara Xuan Yuan. Dia benar-benar tidak tahu diri. Menurut pendapat saya, orang ini hanya ingin menyenangkan orang banyak. Saudara Xuan Yuan, Anda tidak perlu menerima tantangan itu. Minta saja seseorang untuk mengusirnya. Sebuah suara terdengar. Itu adalah hutan penyu hitam. Hutan Xuanwu baru saja dikalahkan oleh Lu Shenhuang di depan umum dan mungkin akan dihapus dari daftar 9 orang yang paling dibenci. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan akan menggigit siapapun yang ditemuinya. Pada saat ini, Lu Ming bergegas keluar. Dia sangat tidak senang dengan Lu Ming dan langsung mengejeknya. Kau bahkan tidak sehebat anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun, dan kau masih punya muka untuk membuat keributan di sini. Jika aku jadi kau, aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Lu Ming menatap hutan kura-kura hitam dan mengejek. Kamu, bocah, saudara Xuan Yuan tidak perlu melakukan apapun hari ini. Biarkan aku memberimu pelajaran. Xuan Wulin sangat marah. Dia bergegas ke panggung dan menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Yuanyi. Saudara Xuan Yuan, kamu tidak perlu berurusan dengan orang yang tidak dikenal secara pribadi. Aku akan memberinya pelajaran atas namamu. Baiklah. Xuan Yuanyi mengangguk dan mundur ke tepi ring pertarungan. Menurutnya, akan lebih baik jika tim hutan penyu hitam dapat mengambil tindakan, sehingga dia tidak perlu melakukan apapun. Kau akan bergerak. Lu Ming memandang hutan penyu hitam dan berkata, benar sekali, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki, berani menantang saudara Xuan Yuan. Kata hutan penyu hitam dengan dingin. Kamu tidak bisa, kamu terlalu lemah, aku tidak ingin menyiksamu. Tanpa diduga,
Lu Ming menggelengkan kepalanya sambil menampilkan ekspresi jijik. Paru-paru Xuan Wulin hampir meledak karena marah. Siapakah dia? Dia adalah salah satu dari 9 orang yang mutlak. Namun hari ini, dia dikalahkan oleh Lu Shenhuang terlebih dahulu. Sekarang, bahkan orang yang tidak dikenal pun memandang rendah dirinya. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah, siapa yang tidak bisa bicara besar? Tunjukkan padaku kemampuanmu. Hutan kura-kura hitam meraung. Ratusan bintang muncul di sekujur tubuhnya. Ratusan bintang berkumpul dan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya luar biasa. Begitu dia melancarkan gerakannya, hutan penyu hitam menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan Lu Ming menjadi abu. Ledakan. Bintang besar itu seperti meteorit yang jatuh, menyeret ekor panjang dengan kekuatan yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, Lu Ming bergerak. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, juga tidak ada fluktuasi hukum. Itu hanya pukulan sederhana. Pukulan ini mengandalkan kekuatan fisik murni.